Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari ke-36 kita merenungkan alasan mengapa Yesus Kristus harus menderita dan mati di salib. Salah satu alasannya yang akan kita renungkan hari ini adalah untuk menciptakan suatu umat yang rajin melakukan kebajikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti dan memahami maksud-Mu. Terlebih mampukan kami Tuhan untuk kami menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita baca Titus pasal 2 ayat 14. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inti ajaran Kristen adalah kebenaran bahwa kita telah diampuni dan diterima oleh Allah bukan karena kita telah melakukan perbuatan baik, tetapi justru untuk memampukan kita melakukan perbuatan baik. Alkitab berkata di 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, perbuatan baik bukan dasar dari penerimaan Allah atas diri kita, tetapi buah dari penerimaan tersebut. Kristus menderita dan mati bukan karena kita telah mempersembahkan perbuatan baik kita kepadanya, tapi Dia mati untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini merupakan arti dari anugerah. Kita tidak bisa diterima oleh Allah karena perbuatan kita. Penerimaan Allah pastilah suatu karunia yang cuma-cuma, yang gratis. Kita hanya bisa menerimanya melalui iman, menikmatinya sebagai harta yang agung. Karena itu dikatakan di dalam Alkitab, di Efesus 2 ayat 8 dan 9 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kristus menderita dan mati agar pekerjaan baik itu menjadi akibat, bukan sebab dari penerimaan Allah atas diri kita. Maka di ayat selanjutnya dikatakan di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan karena pekerjaan baik kita itu diselamatkan. Tujuan Kristus bukan hanya kemampuan untuk melakukannya, tapi semangat atau kerajinan untuk melakukannya. Inilah alasan Alkitab menggunakan kata rajin.
Kristus mati agar kita rajin berbuat baik. Di dalam kata rajin ada makna semangat. Kristus tidak mati untuk menjadikan perbuatan baik hanya sebagai kemungkinan atau menghasilkan pelaksanaan yang setengah hati. Dia mati untuk menghasilkan semangat atau kerajinan untuk berbuat baik di dalam diri kita. Kemurnian orang Kristen bukan semata-mata menghindari kejahatan, tetapi mengejar kebaikan. Ada alasan-alasan mengapa Yesus membayar harga yang tak terbatas untuk menghasilkan kerajinan untuk berbuat baik dalam diri kita. Dia memberikan alasan utamanya dalam perkataan ini. Di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Allah dimuliakan melalui perbuatan baik orang-orang Kristen. Bagi kemuliaan inilah Kristus menderita dan mati. Ketika pengampunan dan penerimaan Allah membebaskan kita dari ketakutan, kesombongan, dan keserakahan, kita dipenuhi dengan semangat untuk mengasihi sesama seperti kita telah dikasihi. Kita mau mengorbankan harta dan hidup kita karena kita telah menerima jaminan dalam Kristus. Saat kita mengasihi sesama seperti ini, perilaku ini berlawanan dengan sifat manusia yang mengandalkan dan mementingkan dirinya sendiri. Perhatian utamanya diarahkan kepada harta dan jaminan yang mentransformasi hidup kita sendiri, yaitu Allah. Apa saja pekerjaan baik ini? Tanpa membatasi lingkupnya, Alkitab secara umum memaksudkan menolong orang yang kekurangan, terutama yang miskin dan paling menderita. Sebagai contoh, Alkitab berkata di Titus 3 ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kristus mati agar kita bisa menjadi manusia seperti ini. Rajin menolong yang miskin dan terhilang. Ini hidup yang terbaik. Berapapun harga yang harus kita bayar dalam dunia ini. Mereka mendapat pertolongan, kita mendapat sukacita, Allah dimuliakan. Haleluya. Amin.